Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat, hari yang agung, hari yang luar biasa. Dan seperti biasa, karena dari salah Jumat yang membahas topik-topik yang hangat. Oke. Nah, hari ini teman-teman, kebetulan saya sedang di perjalanan dan sedang berhenti sejenak. Jadi saya tertarik dengan bahasan ataupun berita-berita tentang sertifikasi ulama begitu ya. Banyak pro dan kontra, tapi satu hal yang menjadi poin penting bahwa perbedaan pendapat itu adalah bukti kemerdekaan gitu ya. Kita tidak boleh alergi dengan perbedaan pendapat karena itu bukti kemerdekaan kita. Kalau kita berbeda saja sudah dimusuhi atau ditangkapi, mana kemerdekaannya? Jadi sekali lagi bahwa adapun perbedaan itu biasa saja dan memang dan harusnya kita tidak menjurus hal lain ya. Perbedaan itu rahmat dan memang bukti kemerdekaan. Wow. Sorry teman-teman, HP-nya sempat jatuh gitu ya. Karena saya enggak bawa tripod dan ada mobil yang itu harus maju dulu ya. Oh ada yang enggak ternyata. Sekali lagi mohon maaf teman-teman, tadi sempat ada ini jatuh gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa perbedaan itu adalah bukti kita merdeka gitu ya. Karena satu-satunya makhluk yang diberi kemerdekaan untuk berpikir adalah manusia. Karena itu perbedaan itu biasa saja ya. Jangan dijadikan perbedaan menjadi sebuah kemunduran, justru sebuah kemajuan. Nah, tetapi kita harus pandai menyikapinya gitu ya. Yang penting kita berbeda tetapi masih dalam satu koridor menjaga NKRI gitu. Ada berbagai hal ataupun berbagai perbedaan muncul, tapi selagi masih koridornya sama, selagi masih tujuannya sama, itu tidak apa-apa. Yang penting sekali lagi untuk membangun Indonesia. Nah, tentang sertifikasi ulama, sejujurnya kita itu dan sejak dari dulu kita adalah negara administratif. Sejujurnya kita sudah terbiasa dengan hal itu. Kalaulah sertifikasi ulama hal yang administratif juga ataupun hal yang memang hanya berkenaan dengan administrasi, saya kira itu nggak apa-apa, biasa saja gitu ya. Tetapi kalau memang ada hal-hal lain yang itu bisa mengganggu akidah seseorang ataupun mengganggu jalannya dakwah, nah itu patut kita kritisi. Tetapi kalau setelah kita telaah ini adalah sebuah kemajuan, kenapa tidak sertifikasi ulama itu? Bukankah kita juga kalau kita mau naik ke SD ataupun dari SD mau ke SMP, kita perlu sertifikat atau perlu ijazah SD gitu, dan begitu seterusnya. Kita mau SMA, kita mesti ada ijazah atau sertifikat dari SMP. Nah, kalaulah tujuan dari Kemenag atau Kementerian Agama ini adalah untuk sejujurnya untuk hal kebaikan dan menambah kompetensi juga mengetahui dan saling mengenal, kenapa tidak gitu. Tapi sekali lagi kita perlu kritisi kalau memang ada hal-hal yang perlu kita kritisi. Tentu kita kritisi dengan cara bijak juga. Nah, jadi karena itu sekali lagi sertifikasi ulama itu hal biasa saja. Beda pendapat itu hal yang wajar. Tetapi jangan jadikan perbedaan pendapatnya menjadi sumber kebencian, sumber perpecahan. Justru perbedaan ini adalah harus menjadi sumber inspirasi dan sumber titik untuk kita terus berpikir. Perbedaan itu adalah rahmat. Oleh karena itu, bagi saya sertifikasi ulama kalau niatnya baik, kenapa tidak? Dan jika perlu ada hal-hal yang perlu dikritisi, mari kita kritisi bareng-bareng. Poin-poin apa saja yang memang membuat itu harus dikritisi gitu ya. Kalau kita memang sudah on the track dan tidak ada, yang terpenting sih sejujurnya niat, dan tidak ada niat lain dakwah kita selain hanya untuk Allah, kenapa mesti kita khawatir? Kalau kita dakwah memang sudah niatnya lillah, saya yakin akan diberikan yang terbaik. Tetapi sekali lagi, saya juga senang ada yang mengkritik, itu artinya
di Indonesia ini masih stabil gitu ya. Dan memang masih ada bukti kemerdekaan. Justru sebuah negara ketika perbedaan itu dibungkam, justru di sanalah kemunduran. Kemerdekaan itu hilang. Sekali lagi, mari kita tetap jaga kemerdekaan ini dengan cara kita sama-sama berpikir, sama-sama belajar. Asal yang keluar dari mulut kita, yang keluar di tulisan-tulisan kita, di media sosial, di status kita adalah bentuk dari sebuah pemikiran. Tidak asal bunyi ya, asal tulis, dan tidak bertendensius, dan juga tidak berdasar atas hawa nafsu atau kebencian, berdasar atas cinta dan pengabdian untuk Indonesia. Sekali lagi, selamat melewati hari Jumat, dan semoga video ada manfaatnya. Sekali lagi, teman-teman juga yang ada masukan apa boleh komen ataupun di DM ke Instagram atau Facebook saya gitu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Semoga hari-hari teman-teman kedepannya Allah berkahi dan Allah mudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, diluaskan juga rezekinya, ditenangkan hatinya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.